Padang Karbala telah sunyi ketika matahari condong ke barat. Debu yang tadi siang membubung bersama derap kuda kini jatuh perlahan, seakan enggan menyaksikan sisa-sisa tragedi yang memilukan tadi. Tubuh-tubuh yang gugur, terbaring tanpa pelindung, dan di antara mereka Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, telah menyelesaikan hidupnya dalam kesunyian yang mengguncang zaman. Pedang telah berhenti bekerja, tetapi luka sejarah baru saja dimulai. Yang tersisa dari keluarga Husain bin Ali itu adalah perempuan, anak-anak, dan satu lelaki dewasa yang tubuhnya lemah karena sakit. Dia adalah Ali bin Husain, putra Husain, yang kelak dikenal sebagai Zainal Abidin. Di sekelilingnya berdiri perempuan-perempuan Bani Hashim, dengan wajah letih dan mata kering oleh tangis yang terlalu panjang. Di antara mereka, Zainab binti Ali berdiri paling tegak. Dia adalah saudari Husain, putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra. Di dadanya duka tidak meledak, ia mengeras menjadi kesadaran. Pasukan yang menang tidak membiarkan mereka pergi. Perempuan dan anak-anak itu dikumpulkan, diikat oleh rasa kalah yang tidak mereka alami, kemudian digiring meninggalkan Karbala. Kepala-kepala para syuhada dibawa terpisah, dan iring-iringan itu bergerak menuju Kufah, kota yang dulu menulis surat-surat dukungan, tetapi kini diam dalam ketakutan. Di Kufah, para tawanan dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Aula pemerintahan penuh oleh pejabat dan rakyat yang ingin melihat dari dekat sisa keluarga Husain. Di sanalah Zainab binti Ali pertama kali berdiri bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai saksi sejarah. Ketika Ibnu Ziyad berbicara dengan nada kemenangan dan bertanya sinis tentang apa yang dia lihat dari takdir keluarganya, Zainab menjawab dengan suara yang tidak meninggi, tetapi menusuk. "Aku tidak melihat apapun selain keindahan," kata Zainab. "Mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan Allah untuk gugur, dan mereka telah sampai ke tempat peristirahatan mereka. Engkau akan melihat akibat dari perbuatanmu ketika engkau berdiri di hadapannya." Kata-kata itu membuat aula senyap. Zainab tidak meratap, tidak memohon. Dia menyebut kebenaran sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa perlu dibela dengan air mata. Di saat yang sama, Ali bin Husain berbicara, menjelaskan siapa mereka, dari keluarga siapa dia berasal, dan bagaimana darah itu tertumpah. Penjelasan itu membuka mata sebagian orang Kufah yang selama ini hanya mengenal cerita dari penguasa. Dari Kufah, rombongan tawanan dikirim ke Damaskus. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Anak-anak menangis kehausan, perempuan berjalan di bawah terik, dan Zainab memikul semuanya tanpa keluhan. Dia menjaga anak-anak itu, menenangkan mereka dengan cerita tentang ayah dan paman mereka. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai orang-orang yang memilih jalan keyakinan. Di Damaskus mereka dihadapkan kepada Yazid bin Muawiyah. Istana megah itu kontras dengan keadaan para tawanan. Kepala Husain diletakkan di hadapan penguasa, dan suasana menjadi tegang. Di hadapan khalayak, Zainab kembali berdiri. Kali ini, pidatonya menjadi titik balik cara sejarah mengingat Karbala. "Wahai Yazid," kata Zainab, "apakah engkau mengira ketika engkau menutup langit dan bumi bagi kami, engkau telah memuliakan dirimu dan menghinakan kami? Apakah engkau menyangka kemenangan ini adalah tanda kedudukanmu di sisi Allah?" Zainab tidak memaki. Dia menyusun kalimat seperti seorang pendidik yang berbicara kepada murid yang salah arah. Dia mengingatkan tentang kefanaan kekuasaan, tentang waktu yang akan mempertemukan semua manusia dengan keadilan yang tidak bisa ditunda atau disuap. "Rencanakanlah apa yang ingin engkau rencanakan," lanjutnya, "dan kerahkan seluruh daya upayamu. Demi Allah, engkau tidak akan mampu menghapus ingatan kami, dan engkau tidak akan mematikan wahyu ini. Hari-harimu akan berlalu, dan sebutanmu akan tinggal sebagai pelajaran." Pidato itu mengguncang hadirin. Di antara mereka ada yang terdiam, ada yang menunduk, ada pula yang mulai bertanya ulang tentang apa yang sebenarnya terjadi di Karbala. Yazid, yang menyadari dampak kata-kata itu, mengubah sikapnya. Narasi istana tidak lagi terdengar seperti perayaan kemenangan, melainkan usaha meredam gelombang yang terlanjur bangkit. Pada akhirnya perempuan dan anak-anak itu dibebaskan. Mereka diberi pilihan untuk tinggal atau kembali ke Madinah. Zainab memilih pulang.
bukan karena luka telah sembuh, tetapi karena kesaksian harus dilanjutkan. Perjalanan kembali itu bukan perjalanan tawanan, melainkan perjalanan pembawa pesan.